klaster lagi. Jangan sampai ntar Patrick Kluivert muncul dia memprioritaskan diaspora mulu, bahkan markas timnas nanti di Belanda kan, karena rata-rata orang Belanda gitu kan. Kamsahamnida, Sintayong, welcome Kluivert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pers, kita ketemu lagi di program DPO dari Pulau Mas. Kali ini kita nggak ngomongin politik ya, nggak ngomongin korupsi, nasional, hukum segala macam, tapi ngomongin hal yang lebih penting, sepak bola Indonesia. Ini udah hadir di studio pengamat sepak bola nasional Mas Akmal Marhali. Selamat datang Mas Akmal. Terima kasih. Kemudian ada rekan saya Bung Marco Tampu Bolon, redaktur NTV News dan juga produser Nusantara TV. Bung Marco, selamat datang. Terima kasih. Ngomongin apa dulu ya? Ini orang paling dicari sekarang. Ini orang paling dicari nih, Bung Di mana-mana muncul. Ini gini, Patrick Kluivert ya. Gimana sih Kluivert apa ngomongnya? Kluivert. Ya. Udah bos sama aja sebenarnya. Ya, gitu. Iya, soalnya kita juga kan kalau mereka ngomongin nama Indonesia juga salah-salah juga. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sih. Orang-orang terlalu pengen banget sesuai dengan penyebutan orang Belanda, tapi iya loh, banyak yang tanya. Kalau orang pronounce-nya tuh gimana? Kalau orang bilang Bambang Pamungkas, kalau orang luar negeri Bang Bang Pamungkas. Kita nggak ribut. Sama aja sebenarnya. Ini keberlanjutan atau perubahan nih? Enggak malah. Enggak, tapi saya mau tanya gini ya, Patrick ya. Ini kan debut pertamanya nanti adalah Australia bulan Maret ya. Kira-kira ya kalau saya. Nah, kita oke lah kalau dari sisi antara move on atau kita masih mikirkan yang lain. Ini yang saya mau tanya, pertanyaan pertama tadi saya ulang nih. Patrick ini keberlanjutan atau perubahan? Ini pertanyaan pertama nih pas nih kayaknya gue tanya nih. Bung Akmal, monggo silakan. Yang pasti kombinasi antara keberlanjutan dan perubahan. Artinya apa gimana? Karena apa? Karena nggak mungkin peninggalan Sintayong ditinggalkan begitu saja. Oke, masih ada legacy yang. Ada legacy. Bahasanya kan kalau saya nih, bahasa saya nih, al-muhafazu ala salafis solih wal akhzu bil jannah al-islam wal asla sumal asla fal asla. Jaga peninggalan yang lama yang pendahulu, bagus. Kemudian lakukan perubahan yang progresif untuk perbaikan-perbaikan yang signifikan, continual improvement. Ya kan? Artinya apa yang bagus dari STY kemarin? Defense-nya bagus, pertahanan bagus. Apa yang lemah dari STY kemarin? Transisinya menuju transisi dari bertahan ke menyerang lemah. Apa yang lemah dari STY? Faktor komunikasi dengan para pemainnya. Ya kan? Apa yang lemah dari STY? Soal strategi permainan. Tidak ada atraktif football, kemudian tidak banyak perubahan-perubahan yang dilakukan gitu kan. Ini yang membuat Patrick Kluivert harus melakukan perubahan. Tapi ini pidato pertama ini, let's say speech-nya dia pertama ya. Kemarin kan ada beberapa kali kesempatan. Dia juga mendeklar bahwa mau melanjutkan apa yang telah dilakukan STY kalau nggak salah ya dia. Ya, lip service. Mungkin itu lip service atau kita nggak tahu ya. Itu kira-kira komitmen atau lip service nih? Ya harus komitmen lah. Dan apa yang dinyatakan sama sama Patrick Kluivert, saya masih ini karena saya pecinta STY jadi masih terngiang-ngiang STY dulu. Masih belum move on dari 5 tahun bersama STY, jadi salah sebut terus. Patrick Kluivert ini sudah menyatakan dalam press conference-nya dia merasa tertantang. Untuk menangani tim nasional Indonesia di mana sepak bolanya sangat luar biasa, supporternya sangat luar biasa, dan dia menjanjikan bahkan akan meloloskan Indonesia ke Piala Dunia. Janji dia. Kemudian salah satunya adalah 2 pertandingan awal nanti melawan Australia dan juga melawan Bahrain di kandang. Dia menjanjikan 4 poin, artinya seri lawan Australia, menang lawan Bahrain. Dan satu catatan penting dari saya buat Patrick Kluivert adalah dia menyatakan bahwa one blood, one nation. Satu darah, satu bangsa. Satu Indonesia, darah. gitu kan. Artinya tidak ada lagi klaster-klaster di tim nasional kita, karena di tim nasional kita kan ada 2 darah. Yang satu darah diaspora, ya kan? Yang satu darah pribumi. Gitu. Boleh nggak nyebut pribumi, nanti rame lagi. Kan lo yang nyebut. Tapi gimana? Iya, tapi sebenarnya memang di mana-mana juga pelatih sebenarnya kan konteks dalam perkenalan pertama kan memang nggak mungkin lah saya akan merombak semua. Pelatih juga bukan tukang balon, bisa nyenengin semua orang kan. Intinya materi yang dimiliki oleh Patrick Kluivert juga sebenarnya
nggak akan jauh dari apa yang dimiliki Sintayong sebelumnya materi sebenarnya. nih, Kan materi. materi pemain kan sebenarnya gimana pun ceritanya bahwa berapa 23 atau 25 pemain yang sering dipanggil lah ya bolak-balik ke timnas itu untuk sementara yang masih yang terbaik yang ada di Indonesia. Dan Kluivert juga kalaupun mungkin ada penambahan, dia mungkin akan penambahan di beberapa lini doang. Dia nggak mungkin akan merombak total seluruh pemain. Itu akan selalu beresiko mengingat pertandingan itu udah dekat, tinggal Maret dan segala macam. Dan ada 2 pemain memang yang digarisbawahi atau satu lah yang sampai dimention sama Patrick Kluivert untuk dikejar nih naturalisasinya ya si Jairo ya. Jairo pemain yang main di klub Belgia. Nah, ini berarti ada beberapa perubahan yang nantinya mungkin akan dilakukan oleh Kluivert dalam timnas Indonesia. Nah, cuman kan sebenarnya orang kan sekarang kan berbicara langsung ke Kluivert nih. Sebenarnya terlalu cepat meninggalkan Sintayong kalau menurutku Terlalu sebenarnya. cepat. Dari segi Dua-duanya. ya, dari segi ini ya, dari Nggak bisa segi move apa on ya? nih, guys. Nah, ini dari sisi jurnalisme sport lah, anak-anak sport itu wartawan lah. Sebenarnya kan cerita soal Sintayong ini kan belum berakhir sebenarnya. Belum berakhir, kenapa Kan, belum karena berakhir? 5 kan tahun lama ini loh. loh ditinggal lagi sayang-sayangnya. Lagi, Makanya kan, Mas. iya, iya. Nah, Kalau ditinggal lagi sayang-sayangnya. periode udah selesai di periode Betul. satu periode politik. Iya, 5 tahun. sudah 5 selesai, tahun. 5 tahun. 5 Tapi kan tahun. harusnya dia bisa mencalonkan lagi untuk Nah, periode masih ada ada kendaraannya sebenarnya untuk tetap mencalonkan ya itu punya round 3. masa dia. Punya Dia punya masa. masa juga. Punya gitu. bendera ya. Ya, Punya bendera. ada round 3 Ini juga. ngomongin apa sih kita nih? Ya, karena politik nggak pernah lepas dari apa namanya Sepak bola. juga. Wong saya juga didoxing sama apa bazar-bazar politik. Oh, gitu. Gitu kan gara-gara ngomongin Sintayong. Curcol. Iya, Ngeri iya. emang, ngeri emang buzzer. Iya, iya. Serius Ngeri, itu ngeri. ngeri. Nah, sebelum ke buzzer Terorganisir dengan baik, Ini- terstruktur, masif. Iya. udah sering TSM. silaturahim ya. Iya. Nah, ini ya itulah sebenarnya kan kondisi Sintayong ya maksudnya pemecatan Sintayong itu memang dalam kondisi yang orang nggak menyangka gitu bahwa dalam artian bahwa kalau pelatih sebelumnya itu kayak Luis Mia bahwa itu ya dari PSSI sendiri Nah, ini kita mengatakan bahwa ngobrol Sintayong Iya. ya. Pelatih sebelumnya gimana? Karena Sejarah pemecatan lah. pemecatan sejarah itu nggak pemecatan pernah Indonesia. mulus sebenarnya dari mulai zaman Alfred Riedel sebenarnya sampai Riedel, sekarang lama itu banget, udah lama nggak denger tidak Riedel. ada yang memang base-nya itu adalah saat lagi bagus-bagusnya Riedel gitu. dipecat waktu itu ada apa? Riedel. Prestasi turun atau ada Nah, peristiwa apa? 2011 saat Riedel dipecat itu yang pertama kali dipecat 2011 itu ada pergantian kepengurusan. Pergantian Pergantian kepengurusan bahwa alasan adalah kontrak. PSSI ya, Iya, pergantian pengurus PSSI. kepengurusan PSSI. Bukan dualisme ya? Belum. Belum. Ada pergantian. Ya, setelah dualisme lah. Ada pergantian bahwa Johar Arifin naik sebagai ketua umum PSSI dan bahwa Riedel itu adalah warisan pengurus sebelumnya. Oke. Itu sebenarnya nggak ada masalah, sah-sah aja gitu. Terus? Cuma dalam artian kan dalam konteks sebuah pergantian pelatih itu akhirnya menimbulkan kegaduhan juga sama seperti sekarang. Karena Alfred Riedel dulu zaman itu juga punya pendukung yang cukup besar. Karena 2010 Prestasi tertinggi ya waktu itu apa dia? dia final sebenarnya cuma final di 2010. Nah, cuman Dan masalah 2016. 2016. Nah, ini 2010 yang pertama kali dia final, nggak juara, tapi saat itu euforia timnas itu pertama kali bangkit setelah 2007. Setelah timnas itu dihujat terus dari 2007 Indonesia Piala Asia, timnas itu banyak pendukungnya. Habis itu dihujat terus nih timnas sampai Bambang Pamungkas dikatain ini segala macam. Sampailah 2010 pertandingan pertama Indonesia lawan Malaysia itu nggak ada kosong itu GBK. Baru pertandingan Main di GBK main di padahal. GBK. Indonesia cuman kalah sekali dan nggak jadi juara. Jadi udah sempat terbentuk lah bahwa komunitas atau mungkin supporter itu udah mulai 2011 kembali euforianya. Bergantilah kepengurusan. Nah itu saat Alfred Riedel dipecat, sorenya saya wawancara tuh. Kebetulan yang bisa nembus saat itu. Wih, ngeri. Itu nggak bohong. serius. Gimana? Apartemen mana Di dia? apartemen. Nah, itu akhirnya ceritanya selesai karena apa? Buat saya sendiri pribadi ya, selesai karena dia ngomong. Dia ngomong, oh ini gimana menurutmu? Ini Itu adalah karena di doorstop lo kali, Bos. Kalau enggak dia enggak ada statement. Oh iya, tapi Nggak ada kan konferensi. paling tidak kan ada statement panjang Oh, iya, dari iya. dia Ini bahwa STY nggak ada statement. Nggak ada. Sampai ini nih. ada tapi sedikit di Instagram dan itu juga normatif lah. Nah, kalau itu jelas bahwa dia bilang ini adalah political decision bahwa memang ini adalah keputusan politik olahraga gitulah. Politik Dan olahraga. dan jelas bahwa memang ya udah PSSI juga punya saat itu punya argumen si Riedel punya argumen Klopp nih, bukan nggak Klopp sih bertentangan tapi dalam artian orang puas nih dengan kondisinya. ada Gitu. ini Nah, ya. udah ada penjelasan. Sini, pelatih berganti sampai terakhir itu Wim Bergen juga ditunjuk cuma 4 pertandingan. Habis itu dipecat lagi. Terus gitu terus sampai 2016 Riedel datang lagi, ganti lagi nih Riedel nih gagal di final juga. Sampai yang terakhir Luis Mia lah, yang boleh kita katakan kelas dunia. Nah, Luis Mia pemecatannya adalah faktor tidak capai target.
ada hal yang disampaikan PSSI bahwa tidak capai target nih. Orang ada parameter dan terukur. benar lebih bahwa dia terukur 16 besar hanya sampai 16 besar di Asian Games dan gagal emas di SEA Games. Jadi orang oh ya udahlah memang targetnya segitu. Nah, Sintayong ini yang nggak jelas. Berarti secara historical ya. Model pemecatan Sintayong ini udah pernah terjadi di zaman Riedel dong. Pernah. Artinya bukan yang pertama dong. Ya, ditinggal lagi sayang-sayang itu Ditinggal bukan lagi kejadian sayang-sayangnya. pertama. Ya kan PSSI ini pandai untuk membungkus masalah dengan sangat baik. Istilahnya adalah dia kalau kita bikin lamaran nih ada buket gitu kan. Ya kan bungkusannya bagus. Iya, ya kan? iya. Tapi sebenarnya buah yang ada di dalam bungkusan itu busuk. Waduh, kucing dalam karung Tapi nggak itu nih tidak tapi? pernah dibuka oleh PSSI. Gitu kan. Nah, saya melihat misalnya kasus ini kan kasus perseteruan STY dengan para pemainnya bukan kasus yang baru. Sejak awal Piala Asia gitu kan, ketika pemusatan latihan sudah ada kasus bahwa STY itu Teriak-teriak ya, adalah udah. pelatih yang bisa dibilang otoriter, yang ya istilahnya gini, kiai sama muridnya nih gitu kan, ya harus patuh gitu, nggak boleh membantah. Ini kalau orang IAIN yang ngomong begini. Nggak boleh membantah, dan ketika itu tidak dibuka ruang untuk berdiskusi. Ya, ya. Mungkin masalah budaya juga kan. Nggak ada ruang buat diskusi, memang komunikasinya nggak lancar nih. Mungkin bisa jadi salah satu. Maksudnya- Atau tipikalnya mungkin bisa Kalau ada jadi. indikasi yang disampaikan Pak Erick Thohir kan penyebab Iya, iya. diberhentikan Sintayong ada dua. Yang pertama adalah faktor komunikasi, Iya. yang kedua adalah faktor strategi gitu kan. Oke. Ada dua. Artinya nih yang pertama saya buka adalah faktor komunikasi. Komunikasi. Ketika awal-awal saya ingat banget ada pemain yang kemudian tiba-tiba sudah pelatnas dari awal diberhentikan hanya karena menanyakan sesuatu. Iya. Gitu kan. Kemudian akhirnya dicoret Siapa tidak tuh? masuk tim Siapa nih? nasional. Mark Klok. Saya nggak mau sebut Inisial, namanya inisial. karena masalahnya begini, masalahnya kalau saya sebut nama nanti dia didoxing dan dibully dan itu fakta gitu. Orang Clivert aja belum datang ke Indonesia udah dibully. Udah dikulitin Iya, ya. Iya kan. Dikulitin dia Apa semua. Instagramnya sampai 50.000 komentar apa gitu kan. Nah, terakhir misalnya ada Mesilger habis dibully sampai dia Iya, kemudian iya. menyampaikan pernyataan. Jadi saya tuh nggak enak, kasihan sama pemain kita karena kita ingin mereka itu fokus di tim nasional karena budaya doxing ini adalah budaya yang tidak menggambarkan Indonesia banget gitu. Iya, ini peninggalan pemilu sebenarnya. Peninggal iya. Nah, Buzzer, yang main akhirnya doxing lu kan waktu itu- ini Buzzer-buzzer buzzer politik ya? politik. Iya, iya. Pasti Dan- buzzer-buzzer politik, Iya, Mas. artinya gini, kita harusnya kita mengungkap ini semua sebagai sebuah sebagai sebuah pembelajaran agar ke depan tidak terjadi gitu kan. Bukan Ya. kita mau menjelek-jelekan dan sebagainya. Dan salah juga kalau kemudian kita berbeda pendapat langsung yang berseberangan dianggap musuh dan Musuh. sebagainya. Iya, Ya. namanya Dan juga debat. kita juga saya tuh Debat, ya. berpesan sekarang kepada netizen kita dan sebagainya, kalau misalnya pemain jelek ya jangan dibully, kritik tapi argumentatif, mereka Kritik pasti ya. terima gitu. Nah, Ya. misalnya ada ketika itu pemain dilepas dan dia nyampaikan tuh di Instagramnya kemungkinan akan tunggu saja akan ada karma gitu kan ya kan. Ya, ya. Nah, selanjutnya nih yang saya buka yang udah fair-fairan ngomong kayak misalnya Maklo Maklo, kan dia udah ya. bicara Dia udah secara bicara. Di terbuka media bahwa Belanda, ya. Dia STI pernah. ini pelatih yang diktator yang tidak membuka ruang untuk diskusi gitu. Udah memprediksi Padahal dari awal, sepak kalau bola itu diskusi, banyak kemudian yang beranggapan bahwa ya tidak bisa lah ruang ganti adalah milik pelatih. Benar, ruang ganti milik pelatih, tapi di luar ruang ganti kan bisa berdiskusi kan. Iya, Dan itu adalah budaya orang-orang Eropa. Ya kan? Tapi sorry Mas, ruang ganti milik pelatih itu saya juga baru dengar. Itu Iya, memang milik kulturnya pelatih. begitu. Harus jadi milik Cuman di pelatih. Indonesia yang ada. Kan sebenarnya sebenarnya kan Udah disensor. iya kan ada contoh yang Enggak, paling kulturnya menarik. itu gimana sih? Jadi Iya, artinya, artinya kan nggak pelatih ada, punya hak di ruang ganti untuk menentukan, jangan sampai kemudian ada istilahnya tentara yang disersi kan. Oke, Ya kan di dalam oke, ruang oke. ganti kan isinya Ya, tentara ya, semua. betul. Kemudian komandannya bilang gini disersi dia. Harus patuh dong. Harus Ya, patuh ya, dengan perintah. ini. Kalau di ruang ganti bahkan ketika itu ada kejadian misalnya David Beckham saja bintang luar biasa Oh, di yang Manchester nendang itu ya. United dilempar Tendang pakai sepatu. sepatu, Ya, kan. betul, kan betul, sama betul. Alex Ferguson. Cuma kan permasalahannya ketika itu David Beckham versus Ferguson. 1 lawan 1 seperti halnya Mark versus STY ya. Mark yang kalah. Ada lagi Stefano Lillipali, ya kan? Nah, Ya. akhirnya menyingkir. Banyak pemain-pemain yang kemudian menyingkir tapi satu persatu. Nah, kejadian yang sekarang ini yang memuncak adalah bukan satu orang lawan satu orang. Satu tapi orang satu orang lawan beberapa orang. Bukan gitu satu kan. tim ya? Bukan satu tim ya, ada kelompok-kelompok itulah yang Ada- bisa ada dibilang faksi. cluster. Ada faksi lah gitu. Ada faksi yang kemudian itu dimulai dari ketika selesai lawan Bahrain.
gitu kan. Ada pemain yang kemudian minta waktu untuk berdiskusi tapi tidak diberikan. Tapi artinya sebenarnya ini bukan faksi juga. Beda pendapat tuh biasa. Beda Iya, pendapat. mungkin Dimanapun ya, Artinya kan komunitas dia manapun. ingin ya. menyampaikan gini, coach misalnya ya, saya ini nggak biasa main di posisi ini. Oke. Saya akan lebih maksimal kalau dimainkan di posisi ini karena ini adalah posisi ideal saya. Gitu kan. Sementara Coach Sintayong merasa pelatih, lu ikut apa kata gua aja gitu kan. Betul. Nggak usah itu kan Sintayong banyak melakukan eksperimen-eksperimen sampai kemudian itu terjadi kepada pemain-pemain beberapa pemain diaspora yang kemudian akhirnya terjadi ya setidaknya konfliknya jadi besar. Dan ketika itu ada yang kemudian mau menyatakan kalau seperti ini nggak usah ikut aja main di tim nasional, saya mau pulang gitu. Nah ketika mau pulang didamaikan tuh sama beberapa pemain yang sudah lama sampai akhirnya tanda-tandanya ada di lawan Cina kan, ada ban kapten yang dicopot, kemudian ada pemain yang tidak dimainkan, yang di bangku cadangkan gitu kan. Tapi kan PSSI menutupinya adalah bahwa ini bagian dari rotasi gitu kan. Kemudian tiba-tiba Mesilger diganti, tapi ketika kita tanya sebagai wartawan kenapa kemudian diganti, oh karena cedera gitu kan. Nah itu yang terjadi sampai kemudian kode yang paling besarnya adalah ketika kita melawan Arab Saudi tiba-tiba pemain berkumpul tanpa ada pelatih. Iya itu. Ya kan, kalau kita punya naluri yang tinggi gitu kan, ada apa ini? Ini kudeta, Bos. Iya gitu. Nah itu tadi. Enggak. Tapi ya bisa jadi itu kemudian jadi ketua umum PSSI di antara dua pilihan. Milih pemain atau pilih pelatih? Dia milih pemain atau milih pelatih gitu kan. Sementara pemain yang didatangkan ini kan asetnya yang didatangkan tidak begitu mudah gitu. Tidak mudah kan mendatangkan tidak mudah dan tidak murah juga kayaknya. Tidak mudah dan tidak murah. Kemudian Ya, mereka tidak akan mau main kalau seandainya misalnya dilanjutkan tiba-tiba nanti lawan Australia banyak yang dipanggil, nggak ada yang mau datang. Kan ada beberapa embargo dia. Ya kan ada dulu waktu itu kan ada pemain yang sebenarnya dia main sama klubnya tapi kemudian dia menyatakan dia tidak ikut kepada main di tim nasional melawan Jepang dan melawan Arab Saudi karena alasan cedera. Habis selesai lawan Arab Saudi misalnya main lagi di klub lagi gitu kan. Artinya itu ada tanda-tanda kalau orang yang punya memperhatikan sepak bola ini ada masalah nih gitu. Jadi kemudian Pak Erik dihadapkan pada dua pilihan. Istilahnya si malakama dimakan ibu mati, tidak dimakan bapak mati gitu kan. Sementara ada target, ada opportunity di piala kualifikasi Piala Dunia ini untuk kita lolos ke Piala Dunia, ada opportunity. Nah, ini yang mau diselamatkan. Kenapa? Jangan sampai tim nasional Indonesia ini seperti Vietnam kemarin. Ketika kita 2 kali kalahkan Vietnam di babak kedua bukan karena kita luar biasa hebat, karena pemain Vietnam lagi memboikot pelatihnya untuk segera diganti. Pilih Petrosir. Akhirnya dia kalah 1-0 di Jakarta, kemudian di kandang sendiri kalah 3-0. Gitu kan. Atau kemudian terjadi seperti apa yang dialami oleh Arab Saudi. Arab Saudi kan tampil buruk sekali karena dia pengen cepat-cepat Roberto Mancini dipecat karena pemainnya tidak suka dengan gaya kepelatihan Mancini. Jadi banyak gitu. cara buat boikot ya. Betul. Jadi ya itulah. Jadi analisisnya berjalan seperti itu. Tapi kan yang kalau kita lihat dari sudut jurnalistik bahwa 5W1H sebenarnya yang belum terpenuhi di sini. W-nya semua udah terpenuhi nih. W-nya 1 kurang. Why? Kenapa gitu? Ini yang nggak terjawab nih sekarang nih. Karena terjawab baru dari satu sisi nih. Karena PSSI mengatakan bahwa dinamika. Ada dinamika. Jainuddin Amali bilang ada dinamika setelah lawan Cina itu awal mulanya. Terus diterjemahkan lagi oleh Erick Thohir, ditegaskan lagi bahwa memang ini dinamika yang mengancam keutuhan atau peluang Indonesia lolos ke. Tapi tidak ada ini yang. Dan STI sendiri mengakuin bahwa ada posisi yang sangat sulit dihadapin saat melatih timnas. Tapi kan nggak ada yang menjelaskan ini posisinya ini apa nih. Oke, ada rentetan kejadian mulai dari Cina sampai ke, atau tadi disebut sama Akmal bahwa ada riak-riak yang sudah terjadi di Piala Asia. Itu memang kelihatan ada yang bagut yang keluar, ada beberapa pemain yang akhirnya nggak dipanggil lagi dan semua orang mengarah ke situ. Tapi kan nggak ada yang bisa mengkonfirmasi karena memang selama ini STI juga bukan orang yang gampang ngomong dengan media Indonesia. Betul. Itu sangat sulit. Tapi ketika dia pulang ke negaranya dia akan ngomong, dia akan cerita tentang di sini orang masih makan makanannya tidak sesuai dan segala macam. Dia akan cerita banyak di sana. Tapi oke lah. Dalam artian apa? Kita masih ada satu yang memang belum clear nih dari Sintayong dan sebenarnya harusnya memang STI keluar untuk menjelaskan itu. Yang paling menarik STI itu dia tidak pernah berkomentar, tapi di medsos rajin itu memberikan komentar. Bahkan saya sama kawan-kawan termasuk sama dia saya bilang, malu lu sebagai wartawan. Dulu kita wartawan sebagai pemberita nomor 1. Sekarang netizen lebih dulu memberitakan, wartawan ngutip dari netizen. Iya kan? Terbalik sekarang dunia ini gitu kan. Jadi dunia jurnalistik udah terbalik ketika influencer lebih berpengaruh dibanding jurnalis. Gitu sehingga kemudian informasi Nah, ini yang kemudian menurut saya
adalah kenapa akhirnya jurnalis sulit untuk melakukan investigasi in-depth terhadap sebuah kasus, karena ruangnya tidak diberikan dan kalau tidak itu dibuka saya gitu kan. sepakat sih sebenarnya, Nah, bahwa- sehingga kemudian menurut saya ada sebenarnya masalah besar yang ditutupi, yang ibaratnya ini bola api yang kalau kemudian dibiarkan akan meledak seperti bom atom Hiroshima gitu. Jadi ya itu dia, Digagas ada lagi. keran-keran yang memang selama ini. Sehingga Pak Erik itu tertutup. dihadapkan pada dua pilihan, harus pilih mana. Akhirnya STY yang dikorbankan dalam tanda pilihan kutip maksudnya kan. antara pemain atau pelatih. Betul. Ya, karena kondisinya betul. sudah mulai, dan ini sebenarnya kondisinya udah mulai parah dan ini mengancam tadi peluang di Indonesia. Dan nah, boleh dikatakan sebenarnya ya publik juga terlambat tahu sebenarnya. Karena Atau memang harusnya publik nggak perlu tahu kali ya bagaimana? ya maksudnya dalam artian kalau memang dari awal itu udah. Tapi publik harus tahu karena netizen kita ini luar biasa. Masalahnya- Rasa ingin tahunya tinggi kan. Nah, masalahnya di FOMO tengah- lah istilahnya. Kalau FOMO perlu bisa lebih dulu di tahunya tengah gitu. netizen sekarang, ketika informasi itu nggak dikeluarkan lewat media-media yang memang Mainstream. lah, itu akan liar karena semua orang punya versi masing-masing gitu Betul loh. betul. Dan masalahnya adalah ketika dulu mungkin saat si Akmal juga di lapangan, Bro Akmal di lapangan juga, kita tuh dapat informasi A1 itu dari orang dalam itu ke wartawan gitu loh. Dan itu beredar ke ini dan akhirnya memang kita pertanggungjawabkan kebenaran. Nah, kalau ini itu ruang itu ditutup. Karena memang banyak sekali orang-orang yang di PSSI nggak tahu mereka punya media atau siapa. Dan ada yang udah pasti punya media, Iya. ada Arya Sinulinga yang punya podcast juga kan. Dia wawancara STY di sana. Jadi informasi itu selalu searah. Dan ketika puncaknya tiba, ya ini orang berpikir bahwa STY itu baik-baik aja dari dulu gitu. Katanya meledak. Nggak ada masalah. Kok tiba-tiba PSSI saat Dar. nggak ada angin, nggak ada hujan, pecat. Ini kan yang jadi masalah. Nah, di sini sebenarnya kan ketika kalau keren bahwa kita mengetahui bahwa oh ternyata iya benar ada masalah. Tapi masalahnya apa sih? Masalahnya apa kan? Tapi gue penasaran deh soal tadi. Misalnya di ruang ganti nih. Ruang ganti kan area sakral buat pelatih, kan? Buat komandan, panglima lah di situ Iya, dia. iya. Misalnya ada diskusi tadi. Saya lebih cocok di sisi kiri. karena Sebenarnya saya bisa maksimal. diskusinya bukan di ruang ganti, di luar ruang ganti kan. Kalau- Ketika mau kalau- pertandingan kan ada ruang-ruang di mana pemain bertemu sama pelatih dalam sebuah pertemuan untuk mengatur banyak strategi. momen lah, banyak banyak sesi. momen Kalau gitu secara kan. objektif nih, melihat ada kondisi diskusi semacam itu atau perdebatan lebih keras ya, antara pelatih dan pemain itu normal nggak sih? Misal pemain menyampaikan kayak gue nggak cocok di sebelah sini. Normal. Untuk budaya-budaya orang Eropa itu normal. Nah, sebagai pelatih Beda dan sama respons- sama orang Indonesia. Kalau orang Indonesia kan sami nawato, nah. Ya kan? Tapi Indonesia karena kita budaya timur kan. Apa kata pelatih kita iya. Iya. Ya. tapi respons sebenarnya STY gitu tergantung. secara profesional dibenarkan nggak misalnya? Oh, kan misalnya kalau lu ikut perintah gue